ila ahadi ikhwanihi di halaman 3 menjelaskan bahwasanya keberkahan seorang laki-laki atau keberkahan hamba manakala hamba itu bisa mengajarkan kebaikan dimanapun dia berada, itu adalah tanda keberkahan seorang hamba manakala dia di tempat mana saja bisa memberikan manfaat kepada orang lain berupa kebaikan. Manakala seorang hamba itu kosong dari memberi kebaikan kepada orang lain, berarti orang tadi kosong dari keberkahan, dihapus keberkahan darinya. Maka pujilah Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Anda di suatu tempat bisa memberikan kebaikan kepada orang lain, baik dengan ilmu maupun yang lainnya. Asla ini, barang siapa yang mau merenungkan rusaknya keadaan-keadaan alam, baik rusaknya secara umum maupun rusaknya secara khusus, maka orang yang mau meneliti tadi akan menjumpai kerusakan itu munculnya dari dua pondasi, munculnya dari dua perkara. Apa itu dua perkara itu? Dua perkara inilah yang penyebab utama alam ini rusak, keadaan alam ini rusak, baik secara umum maupun secara khusus. Apa itu? Pertama, ghaflah, lalai. Lalai ini tahulu bainal abdi wa baina tasawwuril haqqi wa ma'rifatihi wal ilmi bihi. Kelalaian ini menyebabkan dia terhalangi dari mengetahui kebenaran, terhalangi dari mengetahui kebenaran, dan terhalangi dari belajar ilmu agama. Dicamkan ini kata-kata beliau, kelalaian yang menyebabkan keadaan seluruh alam ini rusak dan binasa, baik kerusakan secara umum atau secara khusus, itu ternyata dari sebab kelalaian. Lalai dari sesuatu, ya, lalai dari sesuatu ke ilmu itu terlalaikan, ma'rifatul haq terlalaikan, belajar agama terlalaikan, disebabkan sesuatu tadi, fayakuna minadh-dhalin, sehingga dia termasuk orang-orang yang tersesat. Kenapa dia tersesat? Dikarenakan dia lalai dari ilmu, lalai dari ma'rifatil haq. Yang kedua, wattiba'ul hawa yasuddu an qasdil haqqi wa iradatihi wattiba'ihi. Dia itu mengikuti hawa nafsu yang menyebabkannya, ya, hawa nafsu yang membendung untuk melakukan kebenaran dan ingin kepada kebenaran, dan membendung dia menuju kebenaran yang hakiki. Dia ngerti kebenaran tapi nggak bisa mengamalkan kebenaran dikarenakan buntu, terbendung dengan hawa nafsunya. Jadi kelompok yang pertama ini nggak mau belajar karena sebab tertentu. Yang kedua, ngerti ilmu, tapi ilmu itu ada sesuatu yang membendung dia sehingga dia tidak bisa mengamalkan ilmu itu. Maka kondisi semisal ini, fayakuna minal maghdubi alaihim, dengan sebab ittiba'ul hawa, ngikuti hawa nafsu, maka dia termasuk orang-orang yang dibenci. Ingat pelajaran yang lain yang dulu
dari kitab Al-Wabilus Sayyib, pintu syaitan masuk kepada hamba melalui 3. Yang pertama lalai. Dengan lalai ini dia tidak mau belajar agama. Yang kedua hawa nafsu. Dengan sebab hawa nafsu ini dia tidak bisa menjalankan kebenaran dan mengamalkan ilmu yang dia pelajari. Yang nomor 3 adalah marah. Nah, kita hubungkan pelajaran yang kita lalui dari kitab Wabilus Sayyib dengan kitab Risalatu Ibnul Qayyim ila ahdi ikhwani, maka amat berhubungan sekali. Setelah itu beliau menyebutkan suatu ayat, yang ayat ini kita hafal semuanya, yaitu di surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqima, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Kata beliau, fa innal abda muttarrun kullal irtirari, seorang hamba itu benar-benar butuh kepada jalan yang lurus, yaitu hidayah. Benar-benar seorang hamba itu butuh dengan hidayah kepada jalan yang lurus. Kemudian beliau menyebutkan di titik mana hidayah itu banyak banget. Di antaranya kita itu butuh hidayah. Hari ini kita dapat hidayah, belum tentu besok kita dapat hidayah. Disinilah kita butuh memohon kepada Allah hidayahnya. Hari ini kita menjadi penuntut ilmu, belum tentu besok menjadi penuntut ilmu. Hari ini kita menjadi orang baik, belum tentu besok kita menjadi orang baik. Maka di sini kita dibutuhkan memohon hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala sampai Allah wafatkan kita. Poin yang kedua, kita butuh hidayah. Kita tahu ilmu sekarang ini, kita ngerti ilmu, akan tetapi kita butuh hidayah untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Disinilah letak kita terkadang pinter di dalam teori, tapi dalam sisi amalannya kita tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin ketiga, kita butuh hidayah. Terkadang kita menganggap kita yang paling benar, tapi sebenarnya dia di atas kesesatan tanpa dia sadari. Terkadang kita merasa benar dalam suatu masalah, ternyata kita sebenarnya adalah salah. Terkadang kita merasa benar dalam sebuah teori atau apa, akan tetapi sebenarnya kita itu juga salah. Maka di sini dibutuhkan hidayah selalu. Terkadang kita dalam memilih sebuah sikap itu seakan-akan menurut kita adalah benar, tapi ternyata itu adalah salah. Maka disinilah kita butuh hidayah. Terkadang kita memilih suatu pendapat atau suatu sikap seakan-akan itu benar, tapi ternyata itu merugikan orang lain, justru dampaknya berpengaruh kepada orang lain. Maka di situ dibutuhkan hidayah. Kemudian beliau lagi menjelaskan, terkadang kita arifan bil hidayah, ngerti hidayah, tapi cara mengambil hidayah itu juga salah. Maka di sini dibutuhkan hidayah. Kesimpulannya, setiap detik dan waktu kita amat butuh dengan hidayah ini. Setiap detik dan waktu kita butuh hidayah menuju jalan yang lurus. Oleh karenanya Syekh Al-Albani rahmatullah alaih setelah meneliti banyak waktu yang beliau teliti, sehingga beliau mengatakan, hampir saya amati rusaknya para penuntut ilmu ini adalah kurangnya memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
kurangnya memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan waktu kita di Ramadan ini, di antara waktu Ramadan ini, di waktu-waktu yang mustajabah, baik di waktu sahur. Gunakan di waktu sahur itu bukan hanya untuk makan lalu tidur, gunakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kita ke depannya. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur ibadur rahman itu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan waktu yang terbaik juga, ma baina adzanaini doaun la yurad, antara azan dan iqamah itu doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan waktu-waktu semisal ini memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu membimbing kita menuju jalan yang lurus. Kemudian di akhir malam terakhir, di sepertiga malam terakhir, gunakan waktu itu juga untuk memohon hidayah kepada Allah. Semoga kita selalu dibimbing menuju jalan yang lurus, dibimbing untuk bisa mengamalkan ilmu, dan dibimbing untuk memilih suatu pendapat yang tepat dan tepat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan selalu hidayah kepada kita dan mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah menjauhkan